Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Umar. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara luring dalam rangka uji kinerja UKM PPG 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan saya bersama peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian. Ya baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa ya terlebih dahulu, dipimpin langsung oleh ketua kelas. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya sarankan untuk kita berdoa sebelum keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, kita menyanyikan satu buah lagu nasional, ya. Untuk itu kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdiri. Teman-teman kalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, saya sarankan untuk berdiri saat mengikuti lagu tersebut. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, baik, seperti biasa saya coba absen terlebih dahulu. Dengarkan namanya ya. Dimas Anugrah Yusuf, Hadir Pak. Zul Hajrani, Sakit lain. sakit ya? Ya. Oke, Faiga, Jumaina, Muhammad Imam, Hadir. Muhammad Fikriansa, Hadir. Mukri Asfahari, Hadir Pak. Nur Anissa, Hadir. Putri Anjani, Hadir. Septian Razak. Hadir. Ya, jadi hanya satu orang ya yang tidak hadir pada hari ini. Baik anak sekalian, saya ingin memberikan sebuah motivasi buat anak sekalian. Ya, silakan simak. Pagi hari mengajarkan kita bahwa ada harapan ya di setiap langkah kehidupan. Hari kemarin bagaimanapun baik atau buruknya semua telah berlalu. Hari ini adalah waktu untuk melihat langit biru yang cerah. Percayalah, masih banyak kesempatan yang menunggumu di depan sana. Masa depanmu dibentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan besok. Dan persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Selama kita masih punya tekad dan semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai.
ada dua pilihan hidup di pagi hari ini, yaitu kembali tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpi itu. Oke, baik anak sekalian. Oke, baik, hari ini anak sekalian kita akan mempelajari satu materi, masih materi tentang menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor edisi 2. Oke, jadi kemampuan dasar yang anak-anakku sekalian harus miliki pada pertemuan hari ini itu ada dua, yakni bagaimana anak sekalian menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti anak sekalian akan menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Untuk mewujudkan daripada dua kemampuan dasar itu ada beberapa indikator, ya, pencapaian yang anak sekalian harus lalui. Yang pertama, bagaimana nanti anak sekalian menggunakan tools Corel Draw untuk menggabungkan gambar vektor. Yang kedua, memilih tools pada Corel Draw yang tepat untuk menggabunggan gambar vektor. Jadi ada dua, ya, bagaimana menggunakan tools, dan setelah nanti kemudian harus memilih, ya, kira-kira tools yang mana yang harus kalian gunakan, ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan berbagai macam jenis tools penggabungan gambar vektor dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat berpikir kritis. Jadi nanti sebentar kalian akan berpikir, kemudian kreatif dalam menjelaskan apa yang sudah kalian buat nantinya. Fungsi fitur aplikasi pengolah grafis itu juga harus perlu dikuasai dan dipahami, ya. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan nanti ini, ya, peserta didik dapat terampil menggunakan aplikasi pengolah grafis, ya, untuk membuat desain gambar dan teks berbasis vektor untuk meningkatkan kualitas atau kreativitas, kerja keras, dan sikap jujur. Ada dua materi kita hari ini. Yang pertama itu tentang tools yang ada pada aplikasi. Dalam hal ini aplikasi apa? Aplikasi Corel Draw. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari aplikasi Corel Draw. Jadi di mana di situ nanti akan terlihat, ya, menu-menu atau tools-tools yang ada di dalam aplikasi Corel Draw. Silakan dibuka aplikasi Corel Draw. Oke, sudah, ya? Sudah. Kalau sudah terbuka, kita akan melihat yang mana di situ title bar. Ya, bisa lihat, ya? Ya. Jadi ada Corel Draw, kemudian ada untitled, ya. Jadi tanpa judul itu adalah title bar. Kalau kalian sudah memberikannya judul, ya, atau nama, otomatis nanti namanya akan tersimpan di sini. Paham, ya? Oke, selanjutnya menu bar. Ya, menu bar. Di bawahnya title. Ya, berisikan apa di situ menu bar? File, edit, view, layout, object, iya, oke. Saya coba tanya, Mukri, 3 menu bar yang ada di Corel Draw, sebutkan. Yang mana menu bar? Oh, file, edit, layout. Ya, file, edit, layout. 3. Selanjutnya yang perempuan mewakili salah satu. Nisa, 3 juga menu bar. Text table dengan tools. Iya, text, table, dan tools. Jadi semuanya sudah jelas, ya. Tadi mungkin menyebutkan apa? File, edit, layout. Nisa, Text table dan tools. text, table, dan tools. Ya, semuanya benar. Pada hari ini saya akan membahas bagaimana cara menggabungkan gambar dan juga teks berbasis vektor. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor, membandingkan gambar dan teks berbasis vektor, serta terampil menggunakan aplikasi pengolah grafis untuk membuat desain gambar dan teks berbasis vektor.
untuk meningkatkan kreativitas, kerja keras, sikap jujur, dan mandiri, serta meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gambar bentuk dan perspektif merupakan gambar yang dapat dituangkan dalam desain. Salah satunya adalah gambar dan teks berbasis vektor. Sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah desain sangat memungkinkan untuk menggabungkan gambar dan teks menjadi satu kesatuan. Adapun konsep menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gambar berbasis vektor, kemudian teks berbasis vektor, dan bagaimana cara menggabungkan gambar dan juga teks berbasis vektor. Memahami gambar dan teks berbasis vektor. Yang pertama di sini adalah gambar vektor. Nah, gambar vektor adalah gambar yang terdiri dari garis, kurva, atau bidang yang dapat membentuk sebuah gambar kompleks. Adapun kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihan. Nah, kelebihan dari gambar vektor adalah bersifat scalable. Artinya, kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Kedua, file lebih kecil. Karena file dari gambar vektor ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Ketiga, mempunyai warna-warni yang solid, sehingga cocok untuk membentuk gambar yang sederhana, seperti logo kartun dan sebagainya. Kemudian, kekurangan dari gambar vektor adalah kurang dapat menampilkan gambar detail dan kurang dapat menampilkan gradasi secara realistis. Aplikasi grafis berbasis vektor diantaranya adalah CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan Inkscape. Yang kedua adalah text vektor. Text vektor adalah objek yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi dengan menggunakan tipografi, sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur. Dalam desain grafis, teks terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah judul, adalah teks utama yang pertama kali dan berperan sebagai pembuka untuk mengarahkan pembaca kepada informasi yang lebih detail. Kedua, subjudul, adalah teks yang berfungsi menjelaskan makna dari judul dengan penjelasan lebih panjang untuk mendukung makna dari judul. Ketiga, naskah, adalah kalimat atau paragraf yang memiliki informasi lebih jelas dan atau sesuai dengan subjudul dan judul dari dokumen atau desain. Selanjutnya kita akan membuat gambar dan teks berbasis vektor. Yang pertama di sini kita akan membuat salah satu contoh desain kaos, dan yang kedua kita akan coba menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Pertama-tama di sini kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk membuat desain kaos yang kita inginkan. Pertama-tama aku layout dari lembar kerja kalian. Setelah itu kalian buat. Nah, langkah pertamanya di sini kita akan membuat kerangka atau gambar sketsa terlebih dahulu dari baju yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah baju kaos. Jadi, pertama-tama objek yang harus kita sediakan adalah rectangle untuk bagian badan. Kemudian, dua rectangle tambahan untuk bagian lengan kaos dan satu tambahan objek elips untuk membentuk kerah. Nah, di sini setelah kerangka dari kaosnya sudah jadi, pertama-tama kita akan membuat bagian pola kerahnya terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama kalian seleksi terlebih dahulu objek rectangle badan, kemudian objek elips pada bagian kerah. Lalu untuk membuat pola kerah, setelah kita seleksi kedua objek tersebut, maka pada toolbar kita bisa memilih fitur trim. Kemudian untuk membuat lengan kaos, kita bisa menggunakan fitur well. Dengan cara kita seleksi terlebih dahulu lengan kaosnya,
dan juga bagian rectangle pada badan. Lalu pada toolbar kita pilih fitur well. Kemudian jika bentuk atau pola kaos sudah terbuat, sekarang kita akan membuat icon atau menambahkan karakter ke dalam kaos kita. Nah, di sini kalian bisa mendownload berbagai macam karakter sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian bisa saja langsung menekan Ctrl plus F11 pada keyboard untuk memunculkan karakter yang disediakan oleh CorelDRAW. Nah, di sini pada bagian font kalian pilih terlebih dahulu fontnya menjadi Webdings. Lalu kalian tinggal drag saja karakter yang ingin kalian gunakan ke posisi yang ingin kalian berikan desain karakter tersebut. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menambahkan teks. Nah, jadi kalian bisa langsung menambahkan teks dengan cara klik F8 pada keyboard kalian. Lalu ubah teks sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian pilih fit text to text. Perhatikan ya. Nah, pada langkah ini silakan kalian sesuaikan teks sesuai dengan teks atau objek yang kalian inginkan. Dan di sini teksnya saya akan buat untuk melingkar pada elips yang baru saja kita buat. Kemudian jika sudah, elipsnya bisa kita hapus atau kita buang. Selanjutnya, jika hasil desain sudah selesai, maka kalian bisa sesuaikan warna kaos dari desain kalian. Lalu jangan lupa untuk set project dan juga set hasil desain gambar kalian. Selanjutnya, kita akan menggabungkan teks dan juga gambar berbasis vektor pada aplikasi Adobe Illustrator. Ya. Kemudian nanti di akhir ya, hasil dari desain proyeknya itu dibuat dalam bentuk portofolio, atau sebentar hasilnya Anda foto kemudian kirimkan ke grup WA supaya saya tampilkan di sini. Sebelum ke pengerjaan proyek ya, situ ada LKPD yang akan saya bagikan ya untuk dibuat ya, kemudian Anda kerjakan ya. Sebentar akan ada sesi diskusi ya terkait dengan tools-tools yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Nanti setelah di situ baru kalian mengerjakan sebuah proyek ya. Oke, baik. Silakan. Pak, 3, 5. Ini gimana? 5 sekian ya. Aplikasi. Oke. Kita akan coba langsung melakukan diskusi. Bisa dilihat tabel yang ada di LKPD? Oke, di situ ada berapa tools? 7. Ada 7 tools, ya. Nah, saya minta coba Anda perhatikan pada tools itu, ya. Gambar nomor 1 itu kira-kira itu tools apa? Ada yang bisa menjawab? Berikan tanggapan? Ya, silakan. Nah, Mukri berdiri. Ya, itu tools apa? Itu berfungsi untuk penyeleksi dan mengatur ukuran objek. Ya, jadi tools itu namanya pick tools ya. Pick tools yang digunakan untuk Menyeleksi dan mengatur ukurannya, Pak. iya, menyeleksi objek dan mengatur ukuran. Ya. Oke. Sudah tahu ya yang mana pick tool? Sudah ya? Oke. Selanjutnya. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Saya mau tanya tentang tool nomor 4 itu tool apa? Tool nomor 4. Ya, silakan kalian perhatikan tools yang ada di LKPD bagian 4 atau nomor keempat. Ada yang bisa memberikan tanggapan kepada Dimas? Kira-kira yang gambar nomor 4 itu tools apa dan fungsinya untuk apa? Silakan angkat tangan dan berikan jawabannya.
terhadap Dimas. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Dimas? Gambar nomor 4 itu adalah, ya silakan. Ya, Faiga. Ya, nomor 4. Kira-kira itu tools apa dan fungsinya untuk apa? Seperti kombinasi tetapi tentang memakai perkembangan atau irisan objek asal hilang. Ya. Jadi dia untuk menggabungkan ya. Tools itu adalah tools well. Ya, tools well. Jadi itu untuk menggabungkan atau memotong objek ya. Jadi nanti salah satu objek dari bagian itu akan hilang ya. Ya, itu seperti itu. Karena tools-tools ini nantinya itu akan kalian gunakan pada saat nanti membuat project ya, kaos distro. Namun sebelum ke arah sana, saya ingin mengetahui dulu ya penguasaannya tentang tools-tools yang sudah saya perkenalkan tadi. Oke, baik. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi terkait dengan ya tools yang sudah sekalian kerjakan. Saya mau bertanya apa nama tool nomor 7 dan fungsinya? Ya, gambar tools nomor 7. Ya, silakan ada yang bisa memberikan jawaban kira-kira ya gambar nomor 7 itu gambar apa? Silakan berdiri. Tool from is back. Fungsinya membuat objek yang berada di bawah atau di bidang memotong objek yang berada di atas atau di depan. Ya, bagaimana? Itu sama dengan well tadi. Ya, hanya gambar nomor 7 ini itu front minus back, ya itu memotong gambar yang ada di bagian ya depan atau belakang. Ya, depan atau belakang? Depan. Angkat tangan yang depan. Front minus back itu yang tools nomor 7 itu ya, itu untuk memotong gambar yang bagian depan atau bagian belakang. Angkat tangan yang depan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan yang belakang. Sisanya berarti yang belakang ya. 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 Yang dia kurangi adalah bagian belakang. Ya, silakan sekalian dirancang. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami, ya silakan ditanyakan kembali. Ya. Ini adalah desain kaos distro atas nama Septian. Bisa diterangkan sedikit? Jadi Septian merancang sebuah proyek kaos distro komunitas Vespa ya. Ya, silakan berdiri. Ya, supaya terlihat jelas. Saya mau bikin rancangan Vespa ini karena kakakku masuk Vespa. Oh ya, berarti kakaknya ada komunitas Vespa ya? Nah, jadi Ada inspirasi buat ya, jadi Septian mencoba untuk merancang sebuah kaos distro ya. Ya, yang desainnya itu adalah komunitas Vespa. Oke, baik, terima kasih. Nah, Septian, kita berikan aplaus dulu untuk Septian. Ada lagi yang sudah selesai dikirim. Ini siapa punya? Ya, silakan berdiri. Nah, Dimas. Saya pakai warna hijau terang dengan warna hijau itu kayak untuk menggambarkan semangat kami sebagai pencinta alam, Pak. Kemudian kombinasi warna abu-abu dengan warna hijau untuk menggambarkan kalau kami itu peduli dengan alam. Oke, itu ya. Nah, Dimas ikut komunitas pencinta alam. Iya, Ikut itu ya. Oke, di mana? di bawah sini. Palu. Oke. Baik, dan itu sudah ada buat baju komunitasnya ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini project buat sekalian nantinya. Ya. Selanjutnya ada lagi yang sudah mengirim? Ya, ini baru 2. Ya, baru Septian dan Dimas. Oke, ada lagi yang sudah selesai?
Ya, dikirim. Sudah? Oh ya, ini. Saya punya nih. Ya, silakan. Nah, Imam. Ya, nah Imam itu memilih proyek pelestari alam. Ya, logonya tentang bunga. Daun ya. Oke. Silakan dijelaskan. Saya menggabungkan warna hijau muda dengan hijau tua supaya terlihat ke daun muda dengan daun tua. Ya. Daun muda dengan daun tua. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan sekalian dalam mendesain sebuah proyek ya. Anda juga harus memperhatikan antara perpaduan warna ya. Coba perhatikan kalau misalkan dasar hijau ya, kira-kira hijau yang agak terang seperti ini masuk tidak dengan warna kuning? Ya, kecuali hijaunya agak gelap ya. Kalau hijaunya agak gelap ya, itu masuk dengan warna kuning. Jadi itu juga nanti menjadi perhatian ya dalam membuat sebuah proyek ya. Ya, apapun proyeknya. Jadi warna juga harus menjadi perhatian ya. Tidak asal ataupun sembarang dalam memilih warna. Oke? Saya? Oke, sudah ya. Pengumpulan tugas proyek saya tutup ya. Semuanya perhatikan ke depan. Nomor 1. Silakan ya. Jadi di sini ada sebuah gambar ya. Berikut adalah proses penggabungan gambar dan teks ya, berbasis vektor ya. Jadi langkah yang pertama, pilih objek stroberi dan teks. Berarti logonya ya. Ya, kemudian sambil menekan tombol shift. Ya, kemudian lalu pindahkan objek stroberi dan teks ke dalam objek baju. Kemudian seleksi objek baju, stroberi dan teks dengan menekan tombol shift. Langkah selanjutnya yang tepat untuk menggabungkan objek baju ya dan teks sesuai pada gambar di atas adalah pilihan nomor ya, karena tadi ini kan terpisah ya antara logo dan bajunya. Nah, silakan dijawab di LKPD pilihannya. Kira-kira kalian memilih jawaban yang paling benar antara option A sampai E. Ya, langsung optionnya saja. Ya, silakan dipilih. Kira-kira yang mana kalau untuk menggabungkan ini? Karena kalau tidak digabungkan, begitu kita tarik bajunya, logonya tertinggal. Ya. Ini kan seleksi objek baju, stroberi dan teks, ya. Ini kan masih terpisah-pisah. Nah, bagaimana supaya semuanya itu tergabung? Oke, sudah semua? Ya, oke. Kalau sudah, kita cukupkan, ya. Adakah hal-hal yang kurang jelas atau mungkin yang belum anak-anakku sekalian pahami? Silakan saya berikan kesempatan untuk kembali bertanya, ya. Ya, terkait dengan ini tadi. Ya. Ada? Nah, tadi satu contoh. Yang pertanyaan nomor 3 tadi, kira-kira jawabannya untuk membuat tulisan Pak Hajar tadi supaya melengkung, jawabannya apa? Di text to pad. Ya, fit text to pad. Siapa yang memilih itu? Angkat tangan. Ya, berarti hanya berapa orang yang benar? 1, 2. Jujur ya. Karena nanti hasilnya sih kalau terlihat atau dicoret berarti ada kesalahan itu dia ganti. Oke, baik anak sekalian. Kalau sudah tidak ada lagi, sudah jelas ya? Semua sudah bisa ya? Kalau ada proyek ya terkait dengan desain ya, membuat baju distro itu sudah bisa ya? Oke.
Oke, baju-baju komunitas ya, baju organisasi yang ada di sekolah. Kalau ada ikut-ikut kegiatan ekstrakurikuler, misalkan paskibraka atau sepak bola ya, atau basket. Nah, kalau misalnya anak-anak sekalian membuat desain-desain baju-baju komunitas itu sudah bisa ya. Ada yang belum bisa? Sudah bisa semua ya? Oke, kan sudah bisa semua ya. Berarti materi kita hari ini alhamdulillah semua bisa terserap ya pada anak sekalian. Oke, baik. Seperti biasa sebelum kita menutup ya pertemuan kita pada hari ini, saya minta kembali untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya penutup untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tentang fotografi. Ya, tentang fotografi. Oke, nanti sebelumnya saya akan coba mengirimkan ya materi terkait tentang fotografi ya. Jadi nanti pada saat di materi itu anak sekalian coba membaca ya, mencari informasi tentang ilmu fotografi sebelum nanti masuk ke materi ilmu fotografi. Bisa? Bisa. Saya? Oke. Kalau sudah ya kita cukupkan sampai dengan sekian ya. Namun meja kerjanya semua dirapikan dan komputer jangan lupa dimatikan ya. Oke. Demikian anak sekalian pertemuan hari ini. Bapak akhiri ya, nun wal fahmi wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses selalu ya.